Prabowo bilang, saya tahu itu banyak KPPS yang mati diracun sama Jokowi 700. Diralat sama Prof. Siti Zuhro. Bukan 700 Pak Presiden, 800. Pemilu pokoknya menang. Kalau pemilu pokoknya menang, apa yang terjadi? Mengalahkan semua cara. Luar biasa suara-suara yang sangat ini ya, termasuk nyaring gitu, mengatakan ini kayaknya pembunuhan massal, quote unquote kan, seperti itu. Tusinya bukan parcok loh, gitu. Bukan partai coklat loh, bukan institusi yang mengintrusi politik, tidak boleh. Lah, apakah data yang diterima oleh masyarakat yang lalu melakukan protes itu sama dengan data akurat yang diterima oleh Pak Prabowo? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Pemerintahan Prabowo Gibran. Saya lebih senang menyebutnya pemerintahan Prabowo, nggak usah pakai Gibran, ya kan? Baru mau masuk tahun kedua nanti Oktober, 20 Oktober. Tapi begitu banyak persoalan yang hari ini sepertinya dirasakan oleh semua pihak. Baik persoalan politik, ekonomi, bahkan hari-hari ini persoalan lingkungan juga asap kayaknya tidak berpihak pada Prabowo ini. Kayaknya perlu dirukyah ini kelihatannya. Nah, untuk membahas persoalan-persoalan yang sekarang sedang membelit pemerintahan Prabowo Subianto, sudah hadir di markas perjuangan obor rakyat ini seorang intelektual senior yang sangat kredibel, sangat kita hormati. Selamat datang di markas obor rakyat, Prof. R. Siti Zuhro. Saya memanggilnya Prof. Wiwi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan, Prof. Ya Luar kan? biasa ini. Ya kan, sudah berkenan hadir. Prof, sebagai awalan ini, jangan serius-serius dulu, Prof. Nanti seriusnya di tengah. Jadi kemarin ada narasumber kami, Bang Syahganda, dia bilang, saya ketemu Prabowo waktu bulan Januari. Di situ juga hadir tuh Prof. Siti Zuhro, ya kan? Sebutin yang lain-lain. Dia bilang, Prabowo bilang, saya tahu itu banyak KPPS yang mati diracun sama Jokowi 700. Diralat sama Prof. Siti Zuhro. Bukan 700 Pak Presiden, 800. Nah, kata Syahganda bercerita tentang peristiwa itu. Prof. Wiwi meralat info bukan 700, 800. Peristiwa pertemuan itu bagaimana, Prof? Itu sampai Prabowo nyebutin ingat ada yang mati diracun itu bagaimana ceritanya? Iya, lupa saya ya runtunya itu apa gitu ya. Ini kan kita bicara tentang ya demokrasi, seolah-olah demokrasi itu kan identik sama sebangun dengan pemilu. Titik itu aja. Dan itu yang perlu diluruskan sebetulnya. Jadi kalau demokrasi dimaknai pemilu, ya ini kan baru sepenggal gitu. Ini yang mungkin tidak sampai ke masyarakat luas, bagaimana memahami demokrasi yang seharusnya utuh gitu ya. Utuh, bahwa demokrasi itu tidak sekedar pemilu, tapi demokrasi itu juga berkaitan erat dengan tentu bagaimana ujung-ujungnya masyarakat ya sebagai user itu bisa menikmati hasil dari sistem demokrasi. Apa itu? Bahwa dia juga diorangkan sebagai warga negara, gitu kan? Partisipasinya, sumbangsihnya, peran pentingnya, gitu kan? Lalu tentu negara, para pengurus negara juga memiliki memiliki tugas yang dalam hal ini ya memang mengelola negara kan gitu. Lah yang memayungi juga mengayomi gitu kan warga negara. Lah ini yang istilahnya negara hadir. Lah ini yang memang harusnya ada transfer knowledge di situ. Nah, kita ketika pemilu maksudnya itu pemilu itu tidak hanya tahun 2024. Pemilu 2019 itu kan banyak memberikan warisan yang sangat tidak positif sebetulnya. Hitam ya kan? Iya, dan oleh karena itu, karena saya ini sarjana ilmu politik, lalu melakukan satu kajian strategis cepat gitu, dan alhamdulillah di Oktober 2019 juga itu kami launching dengan Pak Mahfud MD bahkan.
ini dikerjakan oleh para guru besar KOPS, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi oleh KAHMI sebetulnya, para guru besar dan dokter KAHMI. Dan kami melakukan kajian strategis itu langsung kita serahkan kepada DPR, kepada tentu banyak DPR juga ya, anggota dewan yang ada di KAHMI itu, dan juga kepada eksekutif dengan catatan supaya pemilu 2024 serentak nanti tidak mengulang hal yang sama. Itu maksud konteksnya dan seperti itu. Dan usulan-usulan agar ada perbaikan. Ada perbaikan terhadap paket undang-undang politik. Itu ceritanya. Tapi lalu muncul mungkin waktu itu ada pemilu yang banyak menimbulkan korban meninggal, dan waktu itu juga kami ada kajian, kami diterima oleh Sekretaris Daerah, Sekda Jawa Barat, ternyata yang meninggal itu di Jawa Barat 300-an. Baru Jawa Barat aja. Yang meninggal tuh 300-an. 300-an. Jadi pendataan kita mungkin ada yang kurang akurat gitu ya. Jawa Barat saja. Jadi secara agregat nasional harusnya lebih dari 800 dong? Iya, bisa 1000 lebih. 1000 lebih ya? Iya, jadi meninggal itu luar biasa memang. Antara kecapean dan sebagainya yang kita tidak pernah mendapatkan penjelasan clear. Penjelasan dan penelitian itu juga kok nggak dilakukan gitu ya. Nah, ini karena mungkin nggak tahu apa ceritanya, kita juga tidak melakukan penelitian itu. Kita lebih tertarik malah melihat bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ya, ini ceritanya. Ini Prof, saya sebagai wartawan ya, otak saya ini kan ada ininya nih kan, ada otak-otak kriminalnya lah gitu ya kan, Kalau melihat ada orang mati 1000 lebih dalam satu proses pemilu, kalau menurut otak kriminal saya itu kok sebetulnya nggak masuk akal. Ini mohon maaf ya, Prof. Betul. Kalau hanya faktor kecapean atau kelelahan, fatigue atau apapun istilahnya. Prof setuju? Atau Prof punya analisa lain bahkan? Politik itu melalui pemilu ya. Pemilu itu sebetulnya adalah proses suksesi. Satu sisi proses suksesi, satu sisi adalah di mana memang yang mengedepan dari pemilu adalah kompetisi kontestasi. Karena kompetisi kontestasi yang diikuti oleh kekuatan-kekuatan politik gitu ya. Kecuali pilkada oleh perseorangan masih memungkinkan. Di level nasional betul-betul kekuatan politik. Lah, dalam banyak hal di cerita negara lain juga gitu, pasti ada distorsi, penyimpangan itu. Lah, di kasus Indonesia yang kami teliti untuk demokrasi lokal menunjukkan bahwa elit dan aktor itu faktor yang constraining, Mas Adi. Constraining itu artinya menghambat proses demokrasi itu sendiri. Nah, itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Kita melihat tidak hanya nilai-nilai budaya kaitannya dengan demokrasi, tapi juga bagaimana peran dari aktor tadi itu dalam terjadinya proses demokrasi. Mengapa demokrasi kita kok nggak naik kelas? Kalau naik kelas kok susah banget gitu ya. Dinamikanya lebih ditarik ke mundur. Oh, ternyata merang elit aktornya ini yang constraining gitu. Tidak hendak memajukan demokrasi, kualitas demokrasi, sehingga kita naik kelas menjadi demokrasinya tidak prosedural lagi, tapi lebih substansial. Lah, efeknya pemilu pokoknya menang. Kalau pemilu pokoknya menang, apa yang terjadi? Menghalalkan semua cara. Menghalalkan segala, termasuk membunuh penyelenggara pemilu. Nah, saya tidak bisa mengatakan itu meskipun kita mendengar luar biasa suara-suara yang sangat ini ya, termasuk nyaring gitu, mengatakan ini kayaknya pembunuhan massal, quote unquote kan, seperti itu. Nah, kami peneliti tidak bisa sampai pada kesimpulan menyatakan itu tanpa ada data dan sebagainya. Itu saja kekurangan kita peneliti tidak berani. Kalau menganalisis ya kita analisis bahwa memang politik itu istilahnya itu penuh dengan tadi itu ya opsi cair gitu ya, dan ketika kita damai siap perang, kita perang siap damai, itulah politik gitu ya. Jadi hal yang sangat cair, dan
kita juga yang sangat berat untuk Indonesia itu adalah ketika demokrasi kita tidak menghasilkan peradaban, yang dihasilkan justru menghalalkan semua cara. Dan menghalalkan semua cara itu bukan rakyatnya, tapi rakyat seolah-olah dituntun untuk ikut gitu ya, dendangnya para elit gitu. Iya, iya, iya. Berdendanglah pokoknya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, pemilunya langsung, seolah-olah seperti itu. Tapi sebetulnya masyarakat di fait accompli. Nah, ketika masyarakat di fait accompli mengikuti pilihan-pilihan para elit kan gitu. Itu yang terjadi selama ini. Dan tentu dampak-dampak dari menghalalkan semua cara, dan kita tahu bagaimana Bawaslu kewalahan gitu ya, dengan banyaknya katakan ini apa istilahnya, laporan gitu ya. Di birokrasi saja, politisasi birokrasi, ASN yang tidak netral dan sebagainya, itu untuk Pilkada 2020 yang namanya Bawaslu RI itu mendapatkan laporan penyimpangan itu tercatat 1.600-an. Itu bukan penyimpangan kalau jumlahnya seperti itu. By design lah itu Iya, ya. by design. Jadi kita telah melakukan pemilu, tapi by design-nya selalu distortif. Iya. Iya. Kembali ke yang 800 atau Prof malah menyebutnya lebih dari 1.000. Prof, saya butuh tidak tertutup kemungkinan. Iya, tidak tertutup kemungkinan lebih dari 1.000. Saya sebelum podcast ini coba baca-baca referensi gitu ya. Saya tidak menemukan event misalnya di Afrika atau di India gitu, penyelenggara yang pada hari yang bersamaan tuh mati gitu. Saya nggak nemuin. Saya kok menduga, dugaan saya biasanya cukup valid nih. Ini ada yang berkepentingan lah atas kematian para penyelenggara itu. Nah, pertanyaan saya ke Prof Wiwi adalah, mengapa pemerintah ketika itu tidak melakukan semacam investigasi ya? Ini kan sesuatu yang serius ini, Prof. Betul. Jadi itu mungkin pengalaman pertama bagi Indonesia. Kita menyaksikan penduduk kita meninggal gitu ya, KPPS ya khususnya, meninggal dalam jumlah yang sangat amat besar. Jadi ini kan sebenarnya kayak genosida gitu. Genosida politik ini. Iya, quote-unquote genosida politik itu. Ya, mungkin pertama kali kita mengalami seperti itu. Karena isu yang menyertai pemilu 2019 itu luar biasa. Intoleransi lah, politisasi, identitas, politisasi SARA lah gitu ya. Terus juga isu komunisme gitu. Luar biasa gitu ya. Munculnya itu seperti itu, dan yang kita khawatir sekali itu sudah tahu bahwa kemajemukan kebinekaan kita itu adalah salah satu dari konsensus kebangsaan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kok mendadak dipersoalkan gitu kan? Lah, maka kita jauh sebelum pemilu 2024 menyuarakan secara lantang waktu itu, jangan sampai mengulang hal yang sama. Politisasi identitas, politisasi agama, dan sebagainya. Dan kita bersyukur, relatif reda. Tidak ada itu muncul seperti di pemilu 2019. Kita bersyukur banget gitu. Tapi gantinya luar biasa. Digantikan oleh politik nepotisme kan gitu. Nah ini yang kita tidak pernah melampaui tahapan pemilu itu dengan cara-cara yang sehat, betul, dalam arti yang sungguh-sungguh sehat gitu. Jadi kompetisi kontestasi yang sehat dengan nalar-nalar yang sehat, terjadi transfer knowledge, transfer values dari elit kepada masyarakat luas gitu, sehingga masyarakat luas juga belajar bagaimana menjadi warga negara yang matang secara politik gitu, bukan dibentur-benturkan setiap pemilu datang pula konflik-konflik gitu, setiap pilkada juga seperti itulah. Ini yang membuat kita prihatin sebetulnya. Lah,
puncaknya memang pemilu 2024. Meskipun kita tidak mendengarkan ada terjadinya kematian gitu ya, atau meninggalnya banyak KPPS gitu. Karena ada yang mengatakan sebelum 2014 di mana diikuti oleh Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo waktu itu ya, dua pasangan calon saja, itu di eranya pemilu Pak SBY juga ada yang meninggal, tapi ya meninggal dalam mungkin dimensi yang masih normal, alami ya. masih jamak istilahnya kan seperti itu. Yang nggak jamak memang 2019 itu 2019. mengerikan banget, Iya. mengerikan gitu. Jadi kayak tumbang di sana, ganti tumbang lagi di sana gitu ya, meninggal lagi beritanya di sana dan sebagainya itu. Iya. Saya ini kan biasa capek, Prof. Iya. Saya biasa capek, biasa naik gunung, saya dulu latihan karate apa. Saya nggak mati. Jadi kalau kan itu kan penjelasan resminya karena kelelahan kan gitu kan. Iya. Saya tuh biasa, Prof, waktu zaman kuliah ini kemana 3 hari 3 malam nggak tidur. Sekarang juga udah tua begini juga, ya nggak mati tuh, gitu loh. Jadi maksud saya gini, penjelasan bahwa orang meninggal karena kelelahan itu nggak masuk akal sehat saya gitu loh. Iya. Saya tuh Pak, saya orangnya otak wartawan sini ada otak kriminalnya lah gitu lah kan gitu. Tapi gini, bukan kriminal, jadi kurius. Kurius, sama ya. Intelektual juga selalu kurius, bertanya gitu. Ada apa di balik itu? Iya. Dan itu wajar, orang cerdas sebetulnya. Bukan hanya karena jurnalis, tapi karena cerdas. Yang serius Anda kan, bukan saya sekarang. Jadi, saya itu jengkel terus terang. Jadi mungkin pada saatnya akan juga terbongkar. Akan seperti terbongkar, Killing Field yang ada di Indonesia kan. Peristiwa 65 kan seolah-olah nggak terbuka. Pada saatnya terbuka juga kok. Menurut saya itu pasti akan ada yang curiosity-nya tadi itu sudah datanya lengkap dan sebagainya. Tinggal momennya kapan mengeluarkan data ini kan. Anda yakin ya, Prof ya? Oh iyalah, itu sejarah. Sejarah politik kita. Kita pernah mengalami pemilu yang sangat mengerikan, yang ditandai antara lain adalah meninggalnya petugas-petugas KPPS yang sangat banyak, ratusan. Nah, ratusan kalau Jawa Barat saja 300-an, itu pengakuan dari Pemprov gitu. Itu menurut saya serius. Jadi kami waktu itu penelitian tentang dengan dan Jawa Barat itu basis Prabowo. Itu kan. Oh iya kan, gitu kan. Jawa Barat itu basis Prabowo. Waktu itu. Waktu itu ya. 2019 itu Jawa Barat basis Prabowo. Kalau Jawa Tengah basis Jokowi. Betul. Nah, yang mati banyak di basis Prabowo. Iya. Itu kan otak nakal kita kan mikirnya gitu. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Basis jadi yang Prabowo. matinya banyak yang di basis Prabowo. Kalau basis Jokowi enggak. Iya. Nah, itu kan nanti sesuatu kita itu. buktikan pada saatnya akan terbukti ya. Mungkin di podcast ini belum bisa menyertakan hasil kajian ya supaya akurat gitu. Dan saya ingin memang Obor Rakyat itu menjadi salah satu acuan literasi dan edukasi politik masyarakat. Prof. Menyala abangku, Prof. Ini kan. Makanya tagline kami menyala abangku ya kan. Dia pokoknya gas terus. Nah, selain KPPS, Prof Wiwi, kami secara konsisten juga mewawancarai korban-korban politik sebagai tahanan politik. Episode ini beberapa episode ini dan luar biasa pengakuan narasumber Obor Rakyat yang barusan sebelum Prof hadir itu matanya sampai juling digebukin. Tadinya normal, padahal dia orang berjaket ojol ditangkap di Sarinah ya karena dia nganterin penumpang dan banyak ada ratusan orang. Nah, ini mulai bersuara, mereka sudah mulai bersuara. Prof, menurut Anda setelah mereka bersuara, apa yang harus kita lakukan? Wabil khusus mungkin pemerintahan Prabowo. Apa yang harus dilakukan terhadap fakta yang sudah mulai terungkap itu? Ya, kalau menurut saya inline dengan tekad itu ya, kejadian dan ada pernyataan seperti itu, Pak Prabowo ini sedang betul-betul concern sebetulnya ya, concern dengan membangun kualitas hukum kita yang bagus gitu, berkualitas lah gitu. Lalu penegakan hukumnya, karena tentu beliau jengah dengan bencana korupsi yang luar biasa ini. Maka memang ini salah satu warning katakan gitu ya, yang mengingatkan kembali bahwa hukum kita belum tegak. Maka ini yang harusnya Pak Prabowo hadir.
untuk menjamin bahwa tidak ada lagi penganiayaan yang semena-mena seperti itu ya terhadap warga negara, apalagi warga negara yang tidak salah. Salah saja tidak boleh diproses seperti itu. Apalagi ini nggak salah. Apalagi yang seperti itu. Kita banyak menyaksikan ketidakadilan tadi itu. Lah ini kan menyangkut sila ke-5 Pancasila kita. Jadi harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan itu. Lah keadilan tadi itu antara lain juga terjadi ya waktu salah satu aktivis ya ketika disiram air keras. Andri Yunus. Iya, dan itu kalau tidak salah pemerintah juga dalam posisi yang harus diurus gitu kan, harus dituntaskan dan sebagainya. Jadi masih relatif ada atensi. Ada respon gitu ya yang cukup tangkas. Kalau ini sudah kayak melanggar banget itu langsung direspon oleh Pak Prabowo. Biasanya seperti itu. Ada beberapa hal termasuk undang-undang gitu yang tadinya akan menimbulkan katakan gitu di DPR itu sudah mau mengabsahkan gitu, mengendorse itu diintrusi oleh Pak Prabowo. Nah kita masih inilah ya optimis. Masih bisa berharap ya. Iya masih gitu. Dan waktu Pak Prabowo memang tidak panjang sekali, jangan dihitung 5 tahunnya, gitu ya. Ini 2 tahun itu masyarakat memang cenderung tidak sabar, sabar untuk konkretnya apa, dan itu yang ditegaskan kembali, perlu ditegaskan kembali oleh Pak Prabowo bahwa 2 tahun ini Pak Prabowo secara roadmap itu sudah menyelesaikan apa-apa dan sebagainya yang konkret yang dirasakan masyarakat. Perkara belum komplit 100% wajar. Karena 2 tahun itu. Tapi kualitas penyelesaian solusi tadi itu yang harus mulai diinformasikan atau diklarifikasi ke masyarakat. Dan itu memang harus Pak Prabowo. Meskipun tidak harus panjang-panjang. Soal MBG ini kan sudah ya contoh gitu bahwa Pak Prabowo sudah mengganti gitu kan 3 orang yang jadi tersangka, jadi terpidana gitu kan. Dengan Pak Daryono lah, kepadanya kan agak senyap, sekarang tidak terlalu tekanannya berbeda. Karena memang kayaknya turun langsung. Nah, cuman sekarang bagaimana agar langkah-langkah Pak Daryono itu jauh lebih lebih meaningful gitu, bermakna ketika MBG itu dilanjutkan. Karena kan masyarakat memintanya dihentikan. Nah, kalau dilanjutkan, ambil gitu ya, angle yang betul-betul membuat relief Pak Prabowo kebijakan ini. Jadi tidak perlu lagi lah kalau menurut saya Jakarta itu dikasih MBG nggak perlu, kayak Surabaya nggak perlu kalau menurut saya, kota-kota besar dan di mana masyarakatnya anak-anak sekolahnya sudah makannya sudah cukup enak dan sebagainya. Itu mungkin digantikan dengan daerah 3T gitu ya. Yang air bersih aja mereka mau minum susah. Terus juga stunting, basis-basis stunting. Itu yang difokuskan. Ya kita harapkan memang dari keberadaan atau hadirnya pola baru MBG gitu ya, tata kelola baru MBG, kita harapkan nanti jauh lebih membumi, jauh lebih dirasakan, dan jauh dari praktek-praktek yang distortif. Tidak boleh, karena ini sudah menjadi rahasia umum bahwa prakteknya distortif. Nah ini harus dihentikan. Maka mereka publik ini memintakan dihentikan karena sudah diendus. Lah apakah data yang diterima oleh masyarakat yang lalu melakukan protes itu sama dengan data akurat yang diterima oleh Pak Prabowo? Nah kalau tidak kan senjang jadinya. Rakyat mendapatkan itu, publik mendapatkan itu, dan menyuarakan itu secara sangat amat lantang gitu. Sementara Pak Prabowo tahunya sudah MBG jalan bagus, sudah berapa juta yang diberikan asupan MBG. Tidak seperti itu. Kita tidak mungkin arsipelago, negara arsipelago yang unik itu bisa memuaskan sekonyong-konyong kayak kun fayakun. Puluhan juta kan gitu, tidak bisa. Jadi memang harus ada role model dulu, pilot project role model. Dan step by step. Lah itu. Jadi jelas berjenjangnya gitu. Kembali ke yang tadi, Prof. Saya ini masih sampai hari ini saya masih jengkel sama polisi yang
yang menyiksa, bahkan saya bertemu dengan banyak korban yang orang tua yang meninggal dan lain-lain, ya kan. Kita tuh bisa nggak sih, Prof, meminta mereka diproses secara hukum? Mereka itu siapa? Pelaku kekerasan kriminal itu ya. Polisi yang menyiksa Betul. tahanan. Iya. Saya ingat di zaman PSB ya, itu kan terjadi peristiwa cebongan. Saya ingat saya di zaman PSB. Waktu itu ada sekelompok Kopassus dari Kandang Menjangan Solo datang ke satu LP di Wirogunan, Jogja, mencari orang-orang yang membunuh rekannya. Para preman padahal dibunuh di luar hukum. Itu pun mereka diproses. Saya masih ingat namanya Serda Ucok diberhentikan dan lain-lain gitu. Itu padahal membunuh preman. Nah, ini yang mereka bunuh atau mereka siksa kan bukan penjahat. Yang mereka siksa adalah orang-orang yang sedang mencoba menyuarakan aspirasi mereka lewat sebuah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang. Demonstrasi kan Betul. Iya. Nah, bagaimana cara kita menuntut menuntut pertanggungjawaban hukum dari para polisi? Kan jelas itu sebenarnya pelaku-pelakunya. Iya, itu kan kayak akumulatif, Mas Adi. Akumulatif. G. Ya, waktu 98 kan tahu sendiri berapa banyak yang meninggal dan terluka kan gitu. Ya. Dan itu juga tidak mendapatkan tuntas gitu ya, penyelesaian yang tuntas gitu. Selalu berhenti di tengah jalan. Kita soal hukum selalu seperti itu. Soal korupsi juga sama, kekerasan sama gitu. Jadi memang seolah karena sudah sangat menimbun tadi itu, akhirnya dari mana pemerintah harus memulai sebetulnya untuk memberikan solusi terhadap kasus kekerasan dan memberikan penalti kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan menurut saya. itu antara. Ini boleh diminum, Prof. Minum dulu ya. Nggih. Bismillah. Iya. Itu jadi memang kalau kita hitung-hitung Indonesia saat ini, Mas Adi, sangat membutuhkan atensi yang fokus yang besar untuk memperbaiki kualitas hukum kita. Bagaimana keterikatan semua kita warga negara tanpa terkecuali, apakah itu elit gitu ya, apakah itu masyarakat biasa gitu, harus betul-betul memiliki keterikatan pada hukum. Jadi kalau mau melakukan apapun itu, kita mikir berkali-kali. Seperti kalau kita ada udah contoh deket-deket aja, Australia. Itu kan kita taat. Meskipun tidak ada yang jaga, di bus itu, kita naik itu, kita validate our ticket. Tak dong, gitu. Tidak terus lewat nyelonong gitu. Wah, itu penaltinya lebih gede kalau ketahuan kan gitu. Jadi di otak warga negara itu sudah memorinya itu mencatat bahwa saya tidak boleh semena-mena. Bahwa saya terikat secara hukum. Ini yang belum. Iya. Itu yang harus dihadirkan. Bagaimana menghadirkan, ya ini kan polisi. Polisi itu beda dengan TNI. Polri beda dengan TNI. TNI lebih ke pertahanan negara, keutuhan negara, gitu ya, menjaga semua ketahanan itu. Nah, sementara polisi ini lebih ke bagaimana mengayomi masyarakat, gitu ya. Secara hukum juga hadir untuk bagaimana supaya tidak terjadi, katakan pelanggaran-pelanggaran. Lah, tentu sebagai institusi penegak hukum, Polri memang harus tusinya itu dikembalikan ke sana. Tidak boleh lagi kita memberikan stempel atau predikat parcok, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu sebetulnya menistakan gitu. Loh, tusinya bukan parcok loh, gitu. Bukan partai coklat loh, bukan institusi yang mengintrusi politik, tidak boleh. Tidak boleh. Menjaga keamanan masyarakat dan sebagainya, menjamin bahwa pemilu pilkada berjalan secara oke. Nah, bukan lalu mengintrusi atau bahkan cawe-cawe, apalagi menjaga calonnya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, saya setuju. Ya, saya setuju. Jadi
kalau kita terus-menerus memberikan label parcok gitu kan, dan sebagainya yang di luar tusi profesionalnya seorang institusi Polri, ya menurut saya kita akan mengalami, negara bangsa ini mengalami setback yang sangat serius ini. Iya. Karena institusi disfungsi kan gitu. Iya. Kita disfungsi artinya apa? Kita akan masuk menjadi periode Indonesia lemah. Iya. Saya setuju itu, Prof. Iya. Saya harus disclaimer ya, Prof. Saya 2014, 2019, 2024 saya memilih Prabowo. Saya disclaimer. Iya. Tapi saya meminta polisi di 2029 nanti jika Prabowo maju lagi, polisi nggak boleh mendukung Prabowo. Nggak boleh, dia harus netral. Ya kan? Sebagai lembaga institusi negara yang dibiayai oleh negara, polisi netral. Nggak boleh berupaya memenangkan Prabowo. Nggak boleh, siapapun lawannya. Iya, sama TNI juga. TNI juga. Kita selaku intelektual kita harus begitu dong. Iya, bahwa kita punya pilihan politik itu boleh. Iya. Tapi kita tidak boleh. Ya gunakan saja hak politiknya ketika memilih. Nah, itu hak politik, dihormati. Tapi dukung-mendukung seperti saya ASN, lalu saya berkampanye untuk calon, itu mungkin di negara lain boleh. Kayak Taiwan oke, tidak ada masalah. Intelektual, seorang profesor mendukung Kuomintang, oke di Taiwan. Tapi kalau kayak kita sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak boleh keluar dari ASN kan? Nah seperti itu juga saya taat gitu loh, taat saya, tidak sama sekali mendekat-dekat dan tidak sama sekali menunjukkan angka-angka tertentu, tidak berani. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, yang rugi itu semuanya. Iya, rusak negara ini. Rusak. Kalau polisi TNI terlibat. Ngeri sekali negara lemah itu ditandai oleh tidak efektifnya, tidak berfungsinya institusi-institusi negara itu. Nah, kalau tidak berfungsinya itu permanen, berarti kita akan menjadi negara gagal. Tidak lemah lagi. Permanen soalnya. Gagal kita. Morat-marit sudah. Gitu. Kayak Yunani itu negara gagal. Yunani. Padahal kita dulu biasa itu Greek gitu kan. Greek. Kita dulu belajar Socrates, Plato ya kan. Seolah-olah Yunani, tahu-tahu Yunani jadi failed state ya kan. Iya, failing state. Jadi kita tidak mau seperti itu, maka kita harus suarakan. Karena kecintaan kita pada NKRI. Siapapun yang mau mencabik-cabik NKRI ya kita harus teriakkan kencang. Jadi semua institusi lembaga negara ini harus kembali ke tusi masing-masing secara profesional. Jadi apa gitu ya? Mereka dibentuk itu untuk apa? Dan secara undang-undang, konstitusi itu apa kan gitu. Dan tidak boleh dilanggar. Jadi kalau pemilu lagi ada pelanggaran seperti ini, lantas siapa yang akan mengelola pelanggaran-pelanggaran itu? Karena Bawaslu tidak bisa mengeksekusi. Bawaslu itu hanya eksekusinya maksimal sampai ke administratif. Pidana nggak bisa, diserahkan sudah ke yang bersangkutan, yang punya otoritas itu. Nah, ini masalahnya. Jadi menurut saya ini yang harus nantinya kita luruskan kembali, TNI kembali ke Barak, Polri kembali ke institusi profesionalnya, tidak cawe-cawe politik, tidak mengintrusi. Kita sudah pernah punya pengalaman di fungsi ABRI. Dan lalu di tahun 98 itu kita katakan tidak lagi ada difungsi, khususnya mulai tahun 2004. Waktu itu tidak ada lagi di DPR. Kan tidak mungkin satu representasi dari institusi atau komunitas tertentu tidak melalui pemilu, ujug-ujug menang di sana, kan tidak mungkin gitu. Dengan porsi 75 orang atau berapa persen kan gitu. Nah itu sudah diakhiri 2004 gitu kan. Kita jangan kembali lagi gitu. Ya tentu memang ini kan persoalan tentunya pendanaan untuk TNI, pendanaan untuk Polri gitu. Itu harus terukur betul. Apalagi era digital seperti ada digitalisasi governance yang bisa dibaca dengan sangat kasat mata gitu ya.
kementerian ini berapa duitnya dapat dari APBN, lalu Polri juga dapat berapa, TNI dapat berapa, itu ada semua kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu yang harus dipertanggungjawabkan juga gitu ya nantinya melalui APBN tadi itu dengan sistem-sistem yang sangat transparan tadi. Iya, iya. Prof Wiwi tadi menyebut Anda nggak suka dengan istilah parcok. Bahkan Prof Wiwi menyebut itu penistaan. Nah, istilah parcok ini kan muncul di era Pak Jokowi sebetulnya kan. Partai coklat, polisi dilabeli oleh publik sebagai partai coklat. Tapi sebetulnya itu kalau menurut pandangan saya, Prof, walaupun kita menyayangkan ada istilah itu adalah kritik rakyat kan sebetulnya kan, kritik rakyat. Anda setuju bahwa itu sebetulnya realita atau kritik rakyat terhadap institusi Polri di era Pak Jokowi? Iya, jadi itu banyak temuan, ceritanya itu banyak temuan dari para aktivis, dari para intelektual gitu ya, di mana cawi-cawi tadi itu terjadi dari mungkin institusi yang menegakkan hukum, mestinya tidak. Mungkin oknum dipanggilnya gitu kan, oknum-oknum tertentu, atau jangan-jangan oknum itu kok banyak tapi kan gitu. Kok tidak ada penalti terhadap oknum tadi itu kan gitu. Mestinya diperingatkan, diapain dan sebagainya gitu ya. Seperti kalau teman saya ikut-ikut semacam kampanye di pemilunya partai tertentu itu dipanggil oleh Bawaslu. Dipanggil terus diperingatkan gitu, disuruh membuat pernyataan dan sebagainya itu. Nah, kalau ASN maksudnya? Iya, ASN. ASN BRIN ya? Bukan, waktu itu masih LIPI. Oh, waktu 2019. Itu LIPI. Oh, 2019 masih LIPI ya? Itu kasusnya kan banyak waktu itu. Itu 2014 juga lah. Apa yang terjadi? Tapi kalau yang mungkin katakan oknum dari institusi penegak hukum, kapan itu kita mendengarkan dipanggil oleh Bawaslu? Kok nggak ada gitu kan? Yang ada Bawaslu dipanggil polisi. itu dia. Jadi menurut saya masing-masing saling menghormati mestinya. Lah, public distrust tadi itu meningkat dan sudah sekarang kelihatan akumulatif dan kayak apa ya istilahnya itu serentak kayak kurang percaya gitu. Itu kan kita sedih loh. Ini Polri masalahnya, institusi yang sedemikian rupa dipayungi oleh hukum kita, undang-undang kita. Dan harus kita jaga kan? Iya, tapi lalu dilecehkan dengan kosakata diksi narasi yang peyoratif, sangat peyoratif menurut saya. Pejoratif ya. Maka ini yang harusnya menjadi introspeksi bagi kita semua untuk mengembalikan masing-masing institusi itu. Demokrasi akan sangat tidak beradab hasilnya karena kita tidak meletakkan etika, nilai-nilai budaya kita itu yang kita muliakan tadi itu di depan. Lantas apa? Kita sudah merasa tercerabut dari nilai-nilai budaya sendiri, seolah-olah kalau demokrasi ya pemilu, kita menjalankan aja dengan hitung-hitungan gitu kan. Nah, itu yang membuat kita sudah putus gitu ya dengan keberadaan kita sebagai orang Indonesia. Ini yang sangat tidak positif tentunya, karena membangun peradaban itu sangat penting dalam proses demokrasi atau demokratisasi. Ada yang menyebut gini, Prof. Anda setuju nggak ya bahwa polisi di zaman Pak Jokowi menjadi rusak? Mungkin sebelumnya tidak seperti itulah ya. Ya selalu ada oknum lah gitu. Tapi di era Pak Jokowi itu memang menjadi apa ya, label secara umum gitu loh. Prof, sampai muncul istilah parcok yang saya sendiri juga nggak suka sebetulnya. Ada label itu. Iya, jadi secara institusi mungkin dinilai sangat tidak baik gitu ya. Lalu juga secara SDM. Jadi dua-duanya. Sistem di institusi organisasi itu juga kacau jadinya gitu. Karena memang SDM-nya juga terintrusi gitu ya. Dengan kepentingan-kepentingan yang bukan tusinya. Nah ini yang kacau. Jadi sudah meleng istilahnya gitu. Nah penyimpangan distorsi tadi itu semakin menjadi-jadi ketika ada kompetisi kontestasi untuk di pemilu tadi itu. Karena kita tidak diajarkan bagaimana kompetisi yang sehat. Ini kan kompetisi yang dikompetisikan itu kualitas, bukan popularitas.
bukan isi tas gitu. Itu yang saya selalu mengkritisi teman-teman survei yang meletakkan popularitas nomor 1, elektabilitas nomor 2 gitu. Saya bilang elektabilitas ini bisa saya kacaukan dengan istilah tingkat keelekannya kan gitu jadinya kan. Oh, gitu. elektabilitas, tingkat keeleannya. Ya. Kawan-kawan itu maksudnya tingkat kejelekannya kan. Iya, kan. Itu. Jadi maka ke depan memang harusnya integritas nomor Integritas, satu, ya. bukan popularitas, integritas. Kita butuh orang yang berkualitas, populer saja nggak cukup. Tapi gitu loh. Elektabilitas, popularitas, sama integritas semuanya tiga-tiganya masih ada tas-tas semua ini, Prof, ya kan? Iya, betul, Ya masih ada tas-tasnya semua ini kan. Tapi di era yang seperti sekarang ini digitalisasi semuanya itu satu hal yang diminta, kejujuran. Kalau nggak jujur hancur kita. Itu aja. Iya. Hancur. Iya, Dan kebutuhan 2029 bukan baby boomer lagi user mayoritasnya. Votersnya itu Gen Z malah. Gen Z. Gen apa lagi itu yang Gen Z minimal. Milenial sama Gen Z. Jadi menurut saya udah nanti 60% itu hampir 70% mereka. Iya. Generasi kita baby boomers. Sudah tinggal 25-30%. Lagian kita udah bukan baby boomers nanti 2029, Prof. Iya. Kakek boomers. Kakek boomers. Nah. Tadi Anda juga menyebut ini, Prof, soal bahwa sekarang itu masuk ke rejim yang juga masih sangat kental dengan nepotisme. Maksudnya apa itu, Prof? Maksudnya? Tadi Anda di awal bilang itu, nepotisme. Nepotisme. Tadi itu kan pemilunya, itu kan kita sudah tidak lagi menggunakan politisasi identitas, politisasi agama, politisasi sara. Tidak penting. Di 2024 sudah tidak muncul. Alhamdulillah, nyaris tidak muncul. Dan saya happy banget karena itu yang membuat saya prihatin banget itu. Kok mendadak hampir 81 tahun merdeka, kok masih seperti ini kita gitu kan. Alhamdulillah tidak, tapi begitu digantikan dengan politik nepotisme atau dinasti gitu ya. Dinasti politik hari gini gitu loh. Memunculkan ini Republik Indonesia. Maksudnya apa itu? Maksudnya Jokowi diganti Gibran itu maksudnya? Iya, kok masih bisa gitu ya. Kok tega gitu loh. Teleng-teleng kata orang Jawa kan gitu. Harus merekrut gitu ya. Dia baru selesai langsung anaknya sendiri yang dalam banyak hal juga belum memenuhi syarat. Nanti marah-marah lagi nanti kalau dibilang enggak memenuhi syarat. Emang Prof Wiwi dimarahin? Siapa yang dimarahin Prof Wiwi? Iya, pendukungnya. Jadi bukan apa, kalau memang tidak melakukan pendekatan dengan cara-cara yang dinasti tadi itu, kita hormat banget. Memang yang bersangkutan sangat capable dan sebagainya, sebagai orang muda, mampu menunjukkan ijazahnya, dia memang cas-cis-cus dalam kompetensinya, kan gitu ya. Kita senang gitu, senang sekali sebagai orang muda. Lah, sudah jelas tidak boleh kalau tidak umurnya sebegitu. Kok bisa diganti gitu kan? Lah itu yang saya ingatkan, tidak cukup nanti ini selesai dalam pemilu 2024. Ini akan menjadi legasi panjang dan itu akan menjadi borok gitu. Yang akan diungkap terus-menerus terjadi kan. Diungkap terus-menerus gitu. Anak haram konstitusi, tidak ada ijazahnya gitu. Soal ijazah saya muak banget gitu rasanya. Iya, saya juga udah panjang banget kita mempersoalkan ijazah. Tapi masalahnya mereka berdua nggak malu sih, Prof. Itu. Jokowi sama Gibran nggak malu, itu persoalannya. Jadi walaupun muak kayak kita ngomongin lagi kan gitu. Iya, ya, jadi, kan? Saya juga udah bosen sebetulnya ngomong soal ijazah Jokowi, sekarang ijazah Gibran. Tapi ini gimana? Ini kan Indonesia ya, dengan 285 juta penduduk. Jangan dianggap ini ruang kosong oleh pemain-pemain tertentu. Kita dibawa ke gendang mereka yang seperti itu. Lantas apa yang akan kita isi 2045 itu yang katanya nanti akan menjadi negara yang baldatun, toibatun, warokbun, gofur. Prakondisi tidak kita bangun sama sekali kalau kayak gini. Masa iya Pak Prabowo baru dilantik, urusan dengan presiden yang sudah lengser panjang banget masih kan gitu.
Jadi bingung juga kita ini. Kapan kita mengisi gitu kan? Mengisi semua janji-janji yang Pak Prabowo itu. Jadi terseok-seok juga Pak Prabowo-nya kan gitu. Pastilah Pak Prabowo masa nggak ngerasa bahwa beliau ini terseok-seok banget ini untuk mewujudkan, membuktikan, mengkonkretkan gitu ya, agar menjadi pemerintah yang governability, yang efektif kan gitu. Ini mana kan gitu. Semua lihat aja sekarang sudah eranya citizen journalism. Masing-masing mengemukakan, tidak perlu ke TV lagi mereka. Ngomong aja sendiri semuanya. Baik itu yang istilahnya itu yang berpendidikan hanya SMP, SMA, yang sudah sarjana, aktivis, semua bisa mengutarakan masing-masing yang mereka rasakan. Nah ini kan blunder sebetulnya. Ini blunder bagi Indonesia. Jadi menurut saya hentikanlah. Masa iya sih kita harus terus menari-nari di genderang orang yang seolah-olah mengklaim diri bisa mengobrak-abrik Indonesia dengan caranya, kewenangannya, otoritasnya menurutnya sendiri kan gitu. Itu. Ini soal nepotisme Jokowi yang memaksakan Gibran menjadi wapresnya Prabowo. Menurut analisa Prof. Wiwi, alasan utamanya apa ya? Apakah ada beban masa lalu yang harus diselamatkan? Atau ya hanya sekedar mencarikan pekerjaan buat Gibran? Apa menurut pandangan Prof. Wiwi ya? Mungkin agak gaduh-gaduh ya. Setiap siapapun itu yang berkuasa ketika sudah menjelang purna bakti karena tidak mungkin mencalonkan lagi dan sebagainya, ada obsesi. Bagaimana kalau keturunannya yang bisa menggantikan, melanjutkan gitu kan cerita itu. Lah, tentu politik ini tidak bermain di ruang kosong. Semuanya itu sudah didesain sedemikian rupa. Nggak mungkin dong Pak Joko Widodo membantu, mendukung sepenuh hati Pak Prabowo tanpa harus katakan gitu ya, diikat oleh katakan berdui tunggal gitu dengan anaknya sendirilah. Ini yang menurut saya baru terjadi di Indonesia menjelang usia Indonesia 80 tahun itu. Luar biasa ya. Tahun 2024 usianya kan belum 80 tahun ya, baru 79 ya. Jadi menurut saya ini yang harus dicatat oleh kita, apa yang salah kok sampai Indonesia mengalami satu suksesi kepemimpinan yang tidak elok seperti itu. Ada kemungkinan nggak, Prof? Karena sekarang Gibran wapres, ini suka nggak suka ya kan, faktanya dia wapres hari ini. Tiba-tiba ada upaya dari geng Solo, sebut saja begitu, untuk membuat Gibran naik menjadi presiden dengan berbagai cara. Mungkin nggak hari ini dilakukan? Kalau berbicara politik, apa yang nggak mungkin? Karena memang politik itu seni kemungkinan. Iya. Poinnya gitu. itu kan? Kalau poinnya itu, the art of possibility. Iya. Karena seni kemungkinan, opsi-opsi itu dicarikan gitu. Mau opsi yang normal, opsi yang tidak normal, opsi yang setengah normal gitu kan. Tinggal dipilih saja. Momen apa yang bisa mengunggulkan itu. Yes. Boleh saya cerita sebuah peristiwa fakta, Prof? Iya. Waktu Prabowo sudah menjadi presiden terpilih setelah pemilu, tapi belum dilantik. Kan dilantik 20 Oktober. Betul. Itu ada buka puasa. Prabowo, presiden terpilih, menghadiri buka puasa bersama di sebuah partai. Saya nggak sebutkan namanya. Betul. Kawan sahabat akrab saya dari kecil menjadi ketua panitia di event itu. Nah, sebagai presiden terpilih, dia sudah dilindungi oleh Pas Pampres. Tapi Pas Pampresnya Jokowi. Jadi makanan, waktu itu es buah, saya ingat. Dites, oke, kata tim Jokowi, aman, langsung diisolasi tuh. Prabowo mengirim tim ulang. Ini saya baru kali ini disclaimer nih, ya kan? Dicek ulang, Prof. Cek ulang, reaktif. Reaktif arsenik. Disingkirkan. Saya bisa bertanggung jawab karena
walaupun teman saya itu jangan bro, nanti gua masih menjabat sekarang gitu. Itu peristiwa itu. Jadi memang makanya saya tanyakan mungkin nggak? Karena hitung-hitungan saya, Prof, kesempatan terbaik Gibran untuk menjadi presiden sekarang. Iya. Kalau nanti dia maju 2029 lawan Prabowo, misalnya tidak digandeng oleh Pak Prabowo, Iya. berat untuk Iya. menang. Iya. Ya boleh saja terobsesi seperti itu ya. Untuk katakan menggantikan the sooner the better, gitu kan? Oke, the sooner the better. Katakan the sooner the better. Ya, silakan saja mendesain seperti itu. Ini Indonesia tidak di ruang kosong. Menurut saya itu gigi mongso. Kegedean rasa ya. Gigi mongso itu ya mendahului waktunya. Bukan, Apa? gigi mongso itu kayak mengundang mangsa gitu. Mengundang mangsa. Indonesia akan chaos. Chaos ya. Iya. Iya. Ini kan nahan aja sebetulnya. Iya. Kejengkelan udah dubun-ubun sebetulnya. Iya, nahan. Karena masih melihat Pak Prabowo. Nahan. Gitu. Jadi kalau itu dilakukan ya gigi mongso tadi itu kalau orang Jawa paham itu. Jadi kayak memang mengundang saja untuk terjadinya benturan yang sangat keras. Akan ada benturan antara kubu Jokowi Prabowo menurut Prof Wiwi dalam waktu Kalau dekat. dipaksakan dengan cara-cara yang tadi ilegal, sadis seperti itu, gitu kan? Tentulah, gitu. Siapa yang mendukung? Hitung aja nanti. Mana yang lebih kuat kalau per hari ini, Prof? Kekuatan Prabowo atau Jokowi? Sebetulnya secara legal, Pak Prabowo dong. Sistem presidensial. Mulai dulu wakil presiden ya wakil presiden memang gitu. Sistem presidensial. Jadi Pak Prabowo itu kuat sekali. Sekarang kuncinya ada di Pak Prabowo. Bolanya ada di Pak Prabowo. Mau ditendang kemana oleh Pak Prabowo ini? Semua sudah tanya, mau dibawa kemana kita Bapak? Negara ini mau dibawa kemana? Tidak ada yang nanya ke wakilnya. Ke Pak Prabowo. Gitu kan? Iya. Jadi silahkan dimainkan dengan sangat bagus. Pak Prabowo masih punya waktu. Sedikit waktu. Tidak terlalu mewah waktunya. Untuk membuktikan dan mengundang bagaimana agar elektoral atau kepercayaan publik luas kepada Pak Prabowo itu meningkat secara sugestif nanti. Iya. Memang soal Gibran ini bikin sakit kepala banyak orang, Prof. Ya kan? Kita dengar kawan-kawan kita salah satunya Prof Denny sekarang bahkan sudah bikin sayembara kan betul. Soal ijazah Gibran. Dan meningkat itu ya. Udah 3 miliar apa gitu kan. udah banyak gitu kan. Mungkin kalau di-losin banyak dan karena Prof Denny itu kawan kita juga ya, itu dia bikin sayembara karena yakin ijazahnya nggak ada kan gitu kan. Iya. Pada dasarnya orang Indonesia itu bukan like and dislike ya. Apalagi intelektual kayak kita ya. Itu enggak ada urusan like and dislike karena kita juga enggak pernah berantem dengan yang bersangkutan. Kalau negara ini dibawa ke yang enggak benar, ya tentulah kita teriak kan gitu. Karena negara ini milik kita semua, milik warga negara semua. Bukan milik orang yang sudah pernah menjadi presiden, enggak begitu juga gitu loh. Nah, maka kita harus antisipasi. Dan kita pertanyakan ke Pak Prabowo gitu loh. Bahwa Pak Prabowo ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia, oleh warga negara Indonesia. Mau dibawa kemana negara ini? Mana janji Pak Prabowo yang ingin mensejahterakan masyarakat yang tidak diintrusi oleh siapapun itu gitu loh. Nah, jadi supaya kayak 3 bulan pertama Pak Prabowo setelah dilantik itu kan luar biasa. Kepercayaannya tinggi. Orang yang tidak mendukung di pemilu Pilpres pun sangat mendukung. 3 bulan pertama. Survei-survei itu semua tidak hanya Kompas. Banyak. 81 itu tinggi sekali. Karena kita rindu dengan seorang pemimpin yang menunjukkan empati yang tinggi pada negara bangsa, pada rakyatnya, dan sebagainya. Bukan kamuflase. Gitu. Nah, ini yang harus dikembalikan lagi Pak Prabowo ke era di mana 3 bulan pertama itu kepercayaan publiknya tinggi. Saya rasa kalau beliau ikut mendukung Gibran
dimakjulkan naik lagi nih Prof ya kan. Salah satu poinnya itu karena jengkel. 90-an%. Jadi 90%. Karena kalau saya tidak lahir di era Bung Karno ya, Prof. Tapi kalau saya lihat, ini kan ada fotonya Pak Hatta gitu ya. Kayaknya ngelihat wajahnya tuh seneng gitu ya. Melihat wajah Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan seneng, ya kan. Pak Adam Malik ya cerdas gitu kan. Belakangan ya ada Pak Habibie, Pak JK, Pak Budiono itu seneng gitu. Tapi ngelihat Wapres Gibran saya garu-garu kepala lah gitu kira-kira gitu kan. Ini yang harus didengarkan oleh semuanya. Tidak hanya oleh keluarganya Pak Joko Widodo, tapi harus didengarkan oleh semuanya. Termasuk para tokoh-tokoh ya Muslim kita. Ini kapan bersatu padu untuk menunjukkan gitu ya. Tentu bahwa kita ini sudah saatnya turun gunung membangun Indonesia. Jangan sampai absen, jangan sampai lalu terjadi intrusi dari berbagai anasir yang membawa kita semua gaduh dan cuman bisa ngedumel gitu. Kita tidak mau ngedumel. Kita ini sosok-sosok manusia yang seharusnya mature dengan wisdom yang tinggi gitu ya. Kita katakan enough is enough. Kita semua tokoh-tokoh yang ada itu bersatu padulah untuk menyongsong bagaimana meletakkan fondasi kebaruan Indonesia gitu ya. Agar Indonesia itu mumpuni, mampu memiliki kapasitas untuk mencapai 2045 dengan regenerasi yang betul-betul sangat mengagumkan, membanggakan. Baik, Prof Wiwi, ini luar biasa ini. Sementara kita akhiri. Kawan-kawan, ini ada satu istilah penting yang sebetulnya sejak reformasi menjadi concern kita, yaitu nepotisme. Tadi disampaikan Prof Wiwi. Saya teringat pada salah satu pemimpin kita setelah Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar sedang berupaya untuk memilih gubernur di wilayah Mesir. Dikumpulkan para pembantu beliau, ditanya, apakah kalian punya kandidat untuk gubernur Mesir? Dengan syarat-syarat dia harus cerdas, punya integritas, dan lain-lain. Para pembantu Sayyidina Umar mengatakan bahwa kami punya kandidat terbaik. Wahai Umar. Siapa? Kata Umar. Abdullah bin Umar. Mendengar kata Abdullah atau nama Abdullah bin Umar yang lain adalah anak kandungnya sendiri, wajah Umar memerah, marah. Dia berkata, demi Allah, walaupun Abdullah bin Umar kalian nyatakan layak, tapi aku tidak akan memilih dia menjadi gubernur Mesir. Setelah itu Abdullah bin Umar tidak terpilih. Begitulah. Sejak zaman dulu para pemimpin kita sudah mengajari kita bagaimana mencegah nepotisme. Semoga pembicaraan atau diskusi dengan Prof Wiwi ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.